Selamat pagi, shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua ya. Sekiranya di tahun ini kita dilingkupi oleh Tuhan, sekiranya pada tahun ini kita dapat menjadi lebih dekat sama Tuhan. Mari kita membuat komitmen di hati masing-masing kita. Baik, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan meninggikan nama Tuhan dengan menyanyikan Suci, Suci, Suci. Katakan sekali lagi, suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mabuk tangan. Mari kita katakan sekali lagi, holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, holy.
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat, saya minta untuk tetap berdiri, tetapi sekali lagi apabila ada yang memiliki kesusahan berdiri, dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Shalom dan selamat pagi. Shalom. Mari kita datang dengan semangat, mari kita datang dengan sukacita pada tahun baru ini di hadapan Tuhan. Selain daripada itu, seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan tahun ini. Mari kita belajar untuk mengetahui dan mengikuti kehendak Tuhan, untuk mengenalnya lebih baik lagi, agar hidup kita dapat menjadi hidup yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Mari kita naikkan pujian, datanglah dan bertahta ya Tuhan. Ya Tuhan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Sekali lagi dari awal, bahwa Tuhan adalah pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan sekali lagi bahwa kami rindu ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau datang dan bertahta di setiap kami ya Tuhan. Engkau datang dan bertahta di tempat ini. Kami menaikkan pujian ini dengan satu hati ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita lihat dalam minggu pertama tahun baru ini, apa saja yang telah kita perbuat. Apakah kita telah memuliakan nama Tuhan dalam tahun baru ini? Atau kita malah sebaliknya menyakiti hatinya?
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Meskipun kami telah berkomitmen berulang kali, meskipun kami telah mengaku berulang kali ya Tuhan di hadapan Engkau, bahwa kami tidak mau lagi jatuh ke dalam dosa, bahwa kami mau hidup sesuai dengan kehendak Engkau. Tetapi ya Tuhan, kami jatuh berkali-kali ke dalam lubang yang sama ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan kekuatan, berikanlah kami ya Tuhan pengharapan, agar setiap dan masing-masing dari kami yang datang ke hadapan Engkau dapat merasakan hadirat Engkau, dapat kembali ya Tuhan ke jalan yang telah Engkau siapkan untuk kami. Bapa, ampunilah kesalahan-kesalahan hamba-Mu ini ya Tuhan. Bimbinglah kami ke dalam jalan yang benar. Sentuhlah hati kami dan lepaskanlah kami dari pencobaan ya Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Bapa kami yang bertata di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya Tuhan. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni sesama ya Tuhan. Karena Engkaulah yang berkuasa ya Tuhan. Engkaulah yang punya segalanya. Dan Engkaulah Raja di atas segala raja. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan lagu ini. Lagu yang berjudul Bapa Kami. Mari kita memulai tahun kita dengan menyanyikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Mari kita memulai tahun kita dengan kita berdoa Bapa Kami. Karena saya percaya bahwa kekuatan doa adalah kekuatan yang luar biasa. Bahwa dalam doa kita mengalami pertemuan dengan Tuhan. Mari saudara-saudari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Ucapan syukur
2024 ini ya Tuhan, kami tidak lagi ingin menjadi manusia egois. Kami bukan lagi hidup berdasarkan kemauan kami ya Tuhan, tetapi kami hidup berdasarkan kemauan Engkau. Kami hidup sesuai dengan perencanaan Engkau Tuhan. Cukupkanlah kami ya Tuhan, ampunilah kami, lepaskanlah kami dari segala pencobaan ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Raja di atas segala Raja, adalah Tuhan kami yang paling perkasa. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, dan Engkau yang mulia selamanya, sampai Engkau kembali lagi ya Tuhan untuk kedua kalinya. Mari kita katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sekali lagi, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberi salam damai kepada saudara-saudari kita. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Armin Honggo, mari kita mengambil waktu sejenak. Mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dengan judul Hadirat-Mu memenuhiku ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau datang di sini, bahwa Engkau hadir di setiap kami ya Tuhan, dan Engkau yang akan bekerja agar kami dapat mengerti ya Tuhan maksud Engkau, agar kami dapat mengerti ya Tuhan apa yang Engkau telah rencanakan untuk kami. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya.
nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita berdoa. Dalam hati kami yang paling dalam, ya Bapa, kami merindukan kehadiran-Mu begitu nyata, sehingga kami dapat melihat Engkau di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kami, supaya senantiasa hati kami kuat dan teguh untuk menghadapi badai dan topan yang melanda dalam kehidupan kami. Kami rindu melihat Engkau pada saat ini di tengah-tengah ketika kami menyembah Engkau, ya Tuhan. Melihat Engkau memperkenankan apa yang kami lakukan karena kami menjalankannya dengan hati yang sesungguhnya. Pada saat ini, ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya dengan firman-Mu lah dan melakukannya, maka kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengarahkan pikiran, hati, dan pendengaran kami untuk mendengarkan, untuk menerima, untuk memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara ini, mampukan dia untuk menyampaikan kebenaran Tuhan seturut dengan apa yang Kau ingin ajarkan pada kami pada hari ini. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab. Kita membuka dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 4 sampai 11. Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 4 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang akan berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi,
kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan saya berpikir karena ini adalah minggu pertama di tahun baru ini 2024. Izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara. Mungkin ada saudara-saudara yang tanggal 1 Januari tidak hadir dalam kebaktian pembukaan tahun. Dan biarlah pada saat ini juga kepada saudara-saudara yang belum diucapkan ya, selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini sukacita yang berasal dari Tuhan memenuhi hidup kita. Di dalam perjalanan waktu kita, langkah demi langkah kita sadar ada tantangan, ada kesulitan, ada yang digampangkan, dimudahkan dalam perjalanan kita. Entah ya, berbagai hal bisa terjadi di depannya. Biarlah kiranya sukacita yang berasal dari surga itu terus menerus dalam semua keadaan memenuhi hati kita. Dan iman kita boleh bertambah teguh. Dan perjalanan hidup kita makin memperkenankan hati Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah dikasihi dan berkenan pada Tuhan. Saudara, kalau dikasihi itu sebenarnya setiap orang dikasihi. Engkau dan saya pasti dikasihi oleh Tuhan. Gak ada kita di tempat ini maupun saudara yang ikut di Zoom ataupun ya kemudian menontonnya mengikuti ibadah di YouTube ya, kadang-kadang kayak nonton aja gitu kan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Gak usah komentar lagi saudara, gak usah tanya-tanya lagi. Saya dikasihi oleh Tuhan, saudara juga dikasihi oleh Tuhan. Hanya persoalannya kayak gini saudara. Saya pernah dengar senior saya dulu ya, waktu saya baru keluar dari sekolah teologi, praktek 1 tahun di Jakarta dulu ya, di Kelapa Gading. Lalu gembala yang ada di gereja itu mulai sharing, dia bilang ya, dia punya 3 anak putri gitu ya. Dan dia mengatakan kami sebagai orang tua itu selalu sayang 3-tiganya. Gak ada satupun yang gak sayang. Dan sayangnya sama semuanya. Tapi kalau dekat, saya dekat dengan anak yang kedua. Beda ya. Saya sayang sama sayangnya 3-tiganya. Jadi 3 anak itu semuanya sama dikasihi. Tapi saya lebih dekat dengan nomor 2. Jadi anak pertama saya yang kecil gak bisa protes, gak ngerti kan gitu ya. Anak pertama saya yang justru protes. Karena saya lebih dekat dengan anak yang kedua. Dan dia mengatakan, papa kurang sayang pada saya. Nah waktu itu saya belum punya pacar. Ya, saya dengar masih muda kan begitu ya. Saya gak ngerti ya, iya kadang-kadang seperti itu ya. Orang tua mungkin gak tahu gimana caranya pendekatan dengan anak pertama atau anak ketiga dan sebagainya sehingga ada protes yang seperti ini. Tapi saudara-saudara inilah fakta dalam kehidupan gitu ya. Saudara-saudara sebagai anak harus tahu dan sadar kalau dikasihi itu orang tua itu pasti mengasihi anaknya. Kecuali orang tuanya gak benar. Kan begitu ya. Dan saya yakin ya setiap orang tua yang duduk di sini dia pasti mengasihi setiap anaknya. Saya percaya ini 100%. Ada yang mau angkat tangan kalau dia nggak mengasihi anaknya. Saudara pasti, oleh sebab itu kita harus meyakini hal ini. Hanya persoalannya adalah belum tentu ya anak itu menyadari kasih itu gak cocok dengan mereka gitu ya. Nah tapi saudara-saudara, kalau kita berbicara berkenan, belum tentu saudara.
kita mengasihi anak kita, belum tentu anak kita berkenan dalam hati kita. Betul itu saudara? Tapi bisa jadi anak itu sudah berpikir, sebenarnya hidup saya itu baik-baik kok, gak ada masalah. Pasti berkenan pada orang tua. Jadi apa yang dipikirkan oleh sang anak, pikir sudah oke, pasti diperkenan. Belum tentu saudara orang tua itu berkenan. Betul begitu saudara? Nah kita lihat kebalikannya kan begitu ya. Tema kita dikasihi dan berkenan kepada Allah, ada dua hal ya, yang harusnya tidak terpisahkan gitu ya. Kita harus tahu, kita harus menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, tapi kita juga harus menjadi orang yang memperkenankan hati Tuhan, saudara. Karena tadi kan, ya kita pasti dikasihi, cuma kita gak tahu. Ya, kita berpikir sudah berkenan, ternyata Tuhan bilang aku gak berkenan ini. Inilah kenyataan di dalam kehidupan kita dan dalam iman kita juga, dalam perjalanan rohani kita juga terjadi seperti demikian saudara-saudara. Maka kita perlu menjadi orang yang dikasihi, menghargai itu dengan sungguh-sungguh, dan juga menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Nah, hal ini tentu kita berbicara ya, seorang yang dikasihi bisa dikasihi kalau secara duniawinya. Seorang yang berkenan pada Tuhan itu kita sedang berbicara apa? Mungkin kita bisa berkata ya, ini kan bicara tentang kecerdasan emosional. Ya, seperti itu ya. Mungkin sudah beberapa kali sudah saya sampaikan ilustrasi ini. Ya, ada orang motivator yang mengatakan demikian, Anda punya prestasi yang baik, ya di sekolah Anda dapat nilai yang selalu tinggi. Kalau ujian nilai rendah itu 90-an, ya. Kalau 90 itu rendah, kan gitu ya. Jadi Anda tuh selalu punya prestasi antara nomor 1 atau nomor 1, seperti itu. Ya antara nomor 1 atau nomor 1 karena selalu nilai terendah itu 90. Lalu kemudian masuk universitas yang terbaik. Dan di sana waktu lulus ya summa cum laude. Ya. Jadi bukan cuma cum laude ya, summa cum laude. Nilai IP-nya itu 4. Luar biasa ya. Jadi sampai waktu bikin skripsi juga dosen yang tanya sama kita, bukan kita tanya sama dosen. Ya. Jadi belum baca aja dosennya sudah tanda tangan, ya, kan gitu ya. Nah, saudara luar biasa kan begitu ya, karena akademisnya itu ya begitu luar biasa. Dan orang itu berkata, nilai yang tinggi itu membuat kita diterima oleh Tuhan. Itu membuat kita gampang cari kerja. Itu jalan masuk untuk masuk ke perusahaan yang bagus. Tapi ingat katanya ya, ketika Anda sudah ada di dalam, yang membuat kamu dipromosikan naik pangkat, bukan lagi IQ. Tapi adalah EQ, kecerdasan emosi. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali ya, orang itu bukan hanya pintar, tapi juga dia cerdas secara emosi, saudara. Saya berpikir bukan hanya dalam dunia kerja, saudara. Terutama dalam gereja juga, bukan, saudara. Kita berharap orang-orang yang memimpin kita itu orang pintar, betul, saudara. Kita berharap pendeta, penginjil, diaken, penatua, itu orang hebat. Punya segala sesuatu perspektif yang bagus, ya, pintar.
penataannya hebat luar biasa. Saudara-saudara, kita berharap hamba Tuhan yang khotbahnya luar biasa, pengajarannya hebat. Nggak seperti pendeta Armin kalau khotbah 1 jam. 13 menit semua orang bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara, gereja itu tidak hanya membutuhkan kepintaran. Gereja itu adalah isinya manusia yang harus dilayani. Maka yang diperlukan adalah juga orang yang punya kecerdasan emosi, saudara. Maka kita duduk bersama-sama dalam kelompok kecil, bukan hanya fasilitator yang perlu kecerdasan emosi, saudara. Sebenarnya dibutuhkan setiap orang dalam anggota, sebagai anggota kelompok kecil, perlu cerdas emosinya. Nah, saya menyampaikan ini kenapa? Karena tema ini kan waktu bicara dikasihi itu gitu ya. Ya memang Allah tuh pasti mengasihi kita, tapi berita merasa dikasihi itu loh. Ya. Kok kenapa gak sampai gitu? Kalau kita antara sesama manusia kan perlu kecerdasan emosinya gitu loh ya. Sehingga orang itu menangkap kita mengasihi dia gitu loh. Betul enggak? Jadi kalau seandainya orang lain gak menangkap kita mengasihi dia, dan dia bilang, Papa itu pilih kasih. Padahal Papa bilang, aku sudah mengasihi kamu loh. Kamu yang sedang pacaran, ya, yang cowok sering ditanya sama cewek, kamu sayang sama aku enggak? Ya. Nah yang cewek itu akan bertanya kan begitu ya, apa yang membuat kamu sayang sama aku? Ya. Kenapa kamu pilih aku di antara cewek-cewek yang lain? Apa kelebihanku? Kamu sayang sama aku gitu ya. Kamu sayang enggak? Wah, ini pertanyaan yang menantang dan sangat menyenangkan bagi cowok. Gitu ya. Ini tanda ini kan dia sayang sama kita kan begitu ya. Begitu ya. Wah, lalu mulailah mengarang cerita. Jadi ingat yang cewek ya, kamu tanya pertanyaan itu maka akan terjadi ya karangan. Ya. Dia mulai pikir ya, apa ya, wah ya kalau saya lihat matamu itu loh. Wah, itu bulu matanya, ya. Saya selalu kalau melihat bulu matanya itu, saya selalu berdebar-debar hatiku. Oh, langsung pikir, wah romantis sekali ya. Tapi bulu mata saya itu pasangan punya gitu ya. Wah, oh ya pasang punya ya. Iya, justru saya suka yang jarang-jarang. Ya. Pokoknya yang gombal aja terus kan gitu kan. Apalagi ya kita pikir, iya saya lihat perhatian loh. Ya gitu ya. Dan ini dan itu dan ini. Kita cerita gitu ya, si cewek itu merasa senang sekali, merasa dikasihi. Sudah nikah. Coba tanya. Ya, coba tanya Pak Rustam. Ya, tanya. Gimana ini kalau istrinya tanya, kamu sayang sama engkau, kamu enggak? Wih, ya hati kita mendidih ya. Kita udah nikah ya, mau sudah 20 tahun ini ya. Anak kita udah remaja itu, masih tanya kamu bisa cinta sama aku. Kita merasa tentang itu apa? Kenapa sang wanita itu perlu tanya? Ya, karena kita kurang romantis kan. Sudah nikah itu gak romantis lagi gitu ya. Saya gak tahu saudara mengalami gak? Gitu ya. Tapi dalam konseling pranikah gitu ya, saya tanyain banyak pasangan, banyak cewek yang ngomong gitu ya. Pacar saya nggak romantis, dibongkar. Nah saudara ini kasih oleh Tuhan, saya bilang kalau nggak romantis sekarang apalagi sudah nikah gitu ya, lebih nggak romantis lagi. Nah saudara yang saya maksudkan adalah kadang-kadang ya kita
terus mencari, betul nggak saya dikasih, betul nggak saya dikasih gitu ya. Ditanyain masih bagus ya, tapi jawabannya karangan yang nggak bagus kan begitu. Karena apa? Karena sering sekali kita merasakan tidak dikasihi gitu ya di dalamnya. Nah, kenapa begitu? Karena banyak orang, kecuali saudara, tidak cerdas dalam emosi. Kecerdasannya setelah nikah itu hilang. Saya bercanda, saudara. Tapi yang jelas adalah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sadar ini. Pasangan kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat rekan kerja kita. Orang yang bersama dengannya, tim kita, saudara. Kita mungkin mengasihi, tapi mereka mungkin tidak menangkap kasih kita. Karena apa? Kita kurang cerdas secara emosi. Ada sebuah penelitian, saudara, yang mengungkapkan orang yang punya kecerdasan emosi, ya, itu banyak positifnya, banyak hal yang baik. Saya bacakan ya. Katanya yang pertama, kalau orang yang punya kecerdasan emosi itu membuat hidup lebih bahagia. Ya tentulah, karena dia mampu mengelola emosinya kan. Ketika dalam kemarahan dia bisa ngaturnya ya. Ya marah di tempat yang tepat gitu ya. Untuk kemudian atur emosinya supaya ya bagaimana melepaskan itu ya dengan baik. Ya sehingga orang yang seperti itu biasanya lebih bahagia hidupnya. Dalam kekacauan kalau kita gak kelola emosi kita, apa yang terjadi saudara? Ya kacau hidup kita. Jadi orang yang cerdas emosi itu karena apa? Karena dia lebih gampang, lebih tahu bagaimana cara mengelola emosi kita. Mau tanya gimana, cari psikolog aja. Yang kedua saudara, kecil kemungkinan mengalami bullying. Ya, kalau anak kita kecerdasan emosinya baik, tinggi, dia itu katanya ya dalam penelitian ini, sedikit dari mereka yang mengalami bullying. Jadi kalau anak kita pulang-pulang menangis karena temannya mengganggu dia, teman sekolahnya. Kenapa anak kita diganggu? Langsung pikiran kita karena mereka nakal. Gitu ya. Ini ada kelompok anak-anak nakal yang sedang mengganggu anak kita. Tapi di pihak yang lain tahu nggak saudara ya? Sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kecerdasan emosi anak kita perlu ditingkatkan gitu. Kalau Anda dibullying dalam hidup kamu gitu ya, dengan teman-teman kamu di sekolah gitu ya, Anda harus sadar ya, mungkin orang itu kenapa terangsang untuk membullying kamu gitu ya. Pasti ada pemicunya dong gitu ya. Jangan-jangan kamu adalah orang yang dipandang aneh. Ketika seseorang dipandang aneh kan sebenarnya kenapa? Kemampuan untuk bergaulnya terbatas. Nah begitu ya. Orangnya gak suka bergaul. Dia menyendiri, eksentrik sendiri gitu ya. Gak punya teman, makanya punya kesempatan dibullying sama orang gitu ya. Jadi kemungkinannya adalah ini saudara, perhitungan ini. Jangan-jangan kecerdasan emosinya bermasalah. Ketiga saudara, meningkatkan kepuasan kerja. Di dunia kerja itu ketika kita mampu ya bergaul dengan baik dengan orang lain. Itu ya. Orang-orang yang bisa menata emosinya dan juga memberikan pengaruh yang baik di dalam itu. Karena dia bisa kendalikan itu ya, di dalam stres yang berat itu dia dapat kembalikan, orang dapat merasakan ketenangan, damaian di dalam kan, bekerja dengan baik dan sebagainya. Oleh sebab itu menghasilkan kepuasan kerja. Lalu kemudian yang keempat, dapat memberi pengaruh yang baik terhadap orang lain. Kalau kita ya merasa ya orang merasa kita mengasihi dia, dia akan lebih terbuka. Kalau orang merasa
kita mengasihi dia, dia merasa aman. Maka waktu kita mengatakan sesuatu, dia nggak curiga. Maka suami istri ya, sebenarnya ini bukan soal apakah pasangan saya bertanya. Kalau tidak pasangan kita bertanya apakah kamu sayang sama aku, berarti satu pertanda. Aku merasa kamu kurang mengasihi saya, kan begitu ya. Harusnya kita langsung sadar dong. Diingatkan. Ternyata message-nya, pesan bahwa kita mengasihi dia itu gak sampai. Maka kita perlu memeriksa gitu ya. Kok gak sampai sih? Kenapa? Nah, orang yang cerdas emosinya langsung akan periksa, kemudian akan memperbaikinya begitu. Karena waktu orang merasa dikasihi, kamu menegur dia, kamu berkata keras, dia terima. Tapi kalau suami istri sama-sama selingkuh, begitu ngomong berantem. Sama-sama selingkuh. Salah satu selingkuh aja sudah berantem kan gitu ya. Karena merasa tidak dikasihi. Saudara. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecerdasan emosi itu betul-betul memberikan dampak yang baik. Maka tema kita itu dikasihi dan berkenan kepada Allah. Itu penting sekali dalam hidup kita karena itu akan memberikan dampak yang sangat baik dalam hidup kita, saudara. Jadi dalam hidup kita, mari kita belajar hal ini, saudara. Ingat, kita itu perlu dikasihi dan orang yang bersama kita juga perlu dikasihi. Nah, kita perlu mengalami dikasihi. Setiap orang. Nah, alangkah indahnya kalau itu terjadi ya saudara. Dan setiap orang perlu juga berkenan pada Allah kan begitu ya. Nah, kalau begitu saudara kita lihat saudara ada banyak sekali keuntungannya saudara. Tentu saya mau mengajak kita melihat dalam Alkitab. Kita nggak membahas soal psikologi, ya soal kecerdasan emosi gitu ya. Tapi ketika berbicara tentang yang seperti ini ya, kecerdasan spiritualitas ya, untuk bisa ya dikasihi dan berkenan kepada Allah, itu bagaimana terjadi seperti itu. Nah, saya mau mengajak kita membatasi dari bacaan kita dan dari pembaptisan Yesus bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama. Kita harus percaya dan yakin Allah pasti mengasihi kita. Hanya kita perlu lihat bagaimana kasih Allah dan itu gak usah dibicarakan. Tapi kita juga harus periksa hidup kita. Apakah hidup kita berkenan pada Allah atau tidak, saudara? Apakah Allah ada berkata ini adalah hambaku, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apakah kalimat ini juga akan Allah ucapkan kepada saudara-saudara sekalian dan saya, saudara? Sudahkah di tahun yang lalu hidup kita itu berkenan kepada Allah? Ataukah hidup kita justru membuat Roh Kudus berduka? Dan saya mengajak kita, mari kita di tahun ini, kita menjadi seorang yang bukan hanya dikasihi, tetapi juga berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana Alkitab mengajarkan pada kita, saudara? Dalam bagian ini kita belajar ada dua tokoh. Yang satu adalah Yohanes Pembaptis, satu adalah Tuhan Yesus. Saudara, dua orang ini kita tahu ya itu adalah dua orang terkenal. Yohanes Pembaptis pada saat itu adalah seorang pelayan yang sangat terkenal sekali.
dan luar biasa. Tetapi saudara, yang sangat menarik sekali di ayat 7, di sana dia katakan apa? Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptis itu pada satu berkata tentang Yesus, dia mengatakan dia yang akan datang itu yang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis itu merasa kecil di mata Yesus gitu ya. Di hadapan Yesus dia merasa kecil, dia merasa tidak layak. Dia bukan siapa-siapa. Sebab itu yang dia layani. Lalu ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, sekarang ini sudah beda kelas, saudara. Yohanes Pembaptis pekerjaannya apa? Kalau di SD, pertanyaan ada kan? Pekerjaan Yohanes Pembaptis, jawabannya adalah membaptis, kan gitu ya. Gampang, kalau anak SD gak bisa jawab keterlaluan kan, sudah ada pembaptisnya kok ya. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan, pekerjaannya sama-sama membaptis. Dan dia berkata, aku membaptis kamu dengan air. Dan dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Beda kelas kan saudara. Antara air dan Roh Kudus masih dibandingkan saudara. Dengan kata lain, dia sadar juga antara dia dan Yesus itu terlalu jauh. Gak bisa dibandingkan, yang satu itu gunakan Roh Kudus, Allah sendiri loh. Sedangkan dia hanya pakai alat saja, air saja. Apa sih artinya? Gak ada sama sekali begitu. Sungguh seperti seorang yang minder kalau ketemu Yesus itu ya. Itu Yohanes Pembaptis, saudara. Namun, orang yang seperti ini beda dengan Yesus itu apa saja. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang suka menyendiri. Pelayanannya seorang diri. Tidak suka jalan-jalan. Di mana tempatnya? Di sekitar Sungai Yordan. Lalu dia keluar dari Sungai Yordan, ya, siap-siapkan tempat dia praktek gitu ya. Kan cari pasien gitu ya. Lalu berteriak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ya. Berilah dirimu dibaptis kalau kamu bertobat. Nah saudara, itu teriakannya gitu ya. Tapi orang banyak datang. Dari seluruh negeri, wah luar biasa. Tapi Yesus kerjanya apa? Jalan-jalan saudara. Yesus pelayanannya ya. Kalau Yerusalem di atas, kalau gambaran ya kita lihat ya. Galilea itu, Bethlehem itu di bawah sini. Oke, Yesus di atas, Galilea di bawah. Ya, itu ya tempat Yesus melayani, kan gitu ya. Nah, Yerusalem di atas, ini di bawah. Nah, tengahnya itu ada Samaria. Yesus itu ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke Samaria, kemana-mana nih. Ya, Yohanes Pembaptis itu di sekitar Sungai Yordan, dekat Yerusalem. Jadi kamu pergi ke Israel, kamu terjun ke Sungai Yordan itu bukan tempatnya itu saudara. Ya, masih jauh ya. Jadi jangan ketipu ya. Nah saudara, yang dikasih Tuhan dia dekat Yerusalem, dekat Yeriko di sana. Jadi Yesus ketemu Yohanes Pembaptis di sana. Nah satu hal yang kita harus sadari ya, untuk orang yang melayani entah mau jalan-jalan ya, pengkhotbah keliling ya, atau pengkhotbah di satu tempat saja, itu bukan masalahnya. Karena sama-sama punya prestasi yang baik. Sama-sama punya kuasa dari Tuhan. Begitu ya. Tapi yang jelas adalah dua orang yang hebat ini, satu pertanyaan, apakah mereka memperkenankan hati Tuhan atau tidak?
Artinya apa saudara-saudara? Ini bukan soal kehebatan siapa-siapa. Apakah orangnya bisa keliling kemana-mana atau orangnya menetap? Ini bukan tentang engkau kaya atau miskin. Ini bukan tentang engkau pintar atau bodoh. Tapi ini adalah tentang siapapun engkau. Sehebat apapun engkau. Apakah engkau memperkenankan Allah atau tidak? Yohanes yang minder di hadapan Yesus. Dia harus memperkenankan hati Tuhan. Yesus yang tinggi adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia harus memperkenankan hari Bapaknya. Apalagi kita, saudara. Jadi saya rindu sekali kita di tahun yang baru ini melangkah dengan langkah ini. Ya, kita harus sadar bahwa apapun dan siapapun kita harus memperkenankan hati Tuhan. Nah, dalam cerita ini bagaimana mereka itu dapat memperkenankan hati Tuhan. Saudara, di sini gak ada dicatat, tapi di Matius pasal 3 dicatat, saudara. Ketika Yesus datang, Yohanes yang minder berjumpa dengan Yesus merasakan kan, saya hanya membaptis dengan air ya, ya. Kamu membaptis dengan Roh Kudus kan lebih sakti kan begitu ya. Lalu kamu kenapa masih mau minta saya baptiskan kamu? Mengapa kamu harus baptiskan saya gitu? Padahal ilmumu lebih tinggi kan begitu ya. Padahal kamu lebih hebat, kamu lebih mulia. Kenapa kamu harus baptiskan aku? Saya nggak layak. Saudara-saudara, ternyata Yesus tetap menginginkan dia membaptiskan Yesus. Walaupun bukan karena pertobatan. Kata Yesus apa, saudara? Biarlah itu terjadi supaya genaplah seluruh kehendak Allah. Dengan kata lain, kalau kamu tidak membaptis, kamu dan saya tidak menggenapi kehendak Allah. Antara aku dan kamu dipanggil untuk apa? Menggenapi kehendak Allah. Nah, itu tujuannya. Pelayan Tuhan itu tujuannya apa? Bukan soal khotbah. Bukan soal di satu tempat atau keliling. Bukan, saudara. Kita dipanggil untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, ini artinya apa? Untuk berkenan pada Allah, kita yang pertama adalah Yesus. Seperti apa Yesus? Yang pertama adalah dia masuk dalam pelayanannya, dia mulai dengan satu niat, satu tekad, satu komitmen untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, karena menggenapi seluruh kehendak Allah, maka dia bersedia untuk merendahkan diri. Dia nggak berhadapan dengan Yohanes Pembaptis. Iya, memang saya lebih sakti. Lebih sakti kenapa? Saya membaptis dengan Roh Kudus, kamu nggak bisa, ya. Nah, kamu membaptis dengan air, aku juga yang kasih Roh Kudus, gitu kan. Jadi kamu nggak bisa berdaya itu, nggak bisa apa-apa. Yesus gak dekati bilang, siapa lu? Ya, enggak. Tapi Yesus sadar gitu ya. Baptisan walaupun bisa mengecilkan dia, tapi itu kehendak Allah. Dan dia harus mentaatinya. Nah, saudara, sikap yang seperti inilah
yang membuat Yesus diperkenan oleh Bapaknya. Ketaatan pribadi, saudara, yang pertama. Kita harus menjadi orang yang jangan terjebak dengan melihat pelayanannya sebagai kegiatan. Tapi mari kita lihat gambaran besarnya dan tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Kita dipanggil menggenapi kehendak Tuhan. Tuhan ada panggilan kita dalam keluarga, saudara. Tuhan ada panggilan kita di tempat kerja, Tuhan ada panggilan kepada kita di gereja. Dalam hidup kita itu ada panggilan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan ingin kita menggenapinya. Dan dengan bertekad ingin di tahun ini saya ingin menggenapinya, di sanalah kita memperkenankan hati Tuhan. Soal bisa atau tidak, seberapa efeknya, bagaimana, itu nomor 2, saudara. Tapi mari kita melangkah di minggu yang pertama ini dengan satu tekad. Di langkah pertama, di tahun ini saya ingin memperkenankan hati Tuhan. Dan bagaimana? Mulai dari ketaatan pribadi. Mari kita belajar, meskipun yang itu merendahkan bahkan gitu ya. Tapi itu kehendak Tuhan buat saya. Sehingga dalam gereja kita belajar rendah hati seperti Yesus. Sehingga banyak pelayanan-pelayanan di dalam gereja itu bisa dilakukan, saudara. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mau genapi kehendak Tuhan. Gereja kita waktu mau ibadah, waktu kita masuk, lihat di sini ya, parkirnya bermasalah, gitu ya, misalnya, ya, itu pasti diatur ya. Lalu kita katakan ya, kepada majelis, saya boleh dipakai ini, untuk bantu ngatur ini. Mungkin kalau di hari biasa, kita adalah orang yang terhormat, ya. Ada gereja-gereja, saudara-saudara, yang mengatur parkir itu adalah eksekutif dalam perusahaan. Kenapa mereka melakukan itu ya? Karena di balik itu, apa yang membuat mereka itu bisa bersedia merendahkan diri? Karena bagi mereka pelayanan ini adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ingin yang terbaik terjadi, bukan soal pekerjaan itu merendahkan atau tidak, tapi bangga ketika sesuatu yang gak akan saya kerjakan sehari-hari lah, saya kerjakan seperti itu. Kenapa kita bersedia berkorban habisnya memberikan yang terbaik? Motivasi satu, saudara. Karena kita ingin menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Ini yang membuat apa? Saya taat, saya mau lakukan, saya bersedia di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan pribadi itu penting, saudara. Saya mengajak kita di tahun ini, mari kita perhatikan yang seperti ini. Geser kita punya cara melihat hidup kita. Kita memandang bahwa terpenting di dalam semuanya Tuhan dimuliakan. Terpenting dalam semuanya itu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu terjadi. Dan kita kejar itu, kita pegang ini, dan ini komitmen kita, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, nggak berhenti di sana, saudara. Sebab satu pekerjaan, satu pelayanan itu untuk menggenapi firman Tuhan itu bukan hanya pribadi, saudara. Dalam ini harus ada Yohanes Pembaptis, saudara. Ya toh? Sebab Yohanes Pembaptis yang bertugas membaptiskan Yesus baru supaya genap, kan begitu. Tapi Yohanes Pembaptis minder, ya, merasa rendah gitu ya. Sehingga aduh, saya mana bisa, saudara. Saya gak mampu, saya
Kayak saudara-saudara mungkin ketika MJ datang ya, kamu mau diajak untuk bergabung dalam kepemimpinan gereja. Aduh saya gak mampu gitu ya. Enggak, jangan saya lah, orang lain yang lebih mampu aja, jangan saya. Saudara yang dikasih itu kehendak Tuhan kalau Anda terpilih sebenarnya kan begitu ya. Nah hanya adalah pilihan kita adalah mau menggenapinya atau tidak kan begitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan mungkin ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan sama seperti Yohanes Pembaptis. Merasa aduh saya gak layak ini, saya gak bisa ini. Atau jangan-jangan waduh habisin waktu rapat aja gitu ya. Nah siapa yang mau gitu kan seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang ketika mau genapi itu bukan hanya satu orang tapi satu kelompok dengan ada orang lain. Nah berkenan pada Allah itu yang Yesus lakukan adalah memberikan pengaruh supaya Yohanes juga sama-sama taat. Supaya genaplah apa yang harus dilakukan. Dalam pelayanan gereja sama saudara, gak bisa satu orang yang bekerja tapi kita semua. Nah supaya genaplah kehendak Tuhan itu mari kita sama-sama gitu ya. Dan Yesus apa yang dia lakukan? Dia memberikan satu pengaruh kepada Yohanes. Karena cara pikir Yohanes itu salah. Apa salahnya? Dia merasa baptisan itu adalah untuk orang yang berdosa yang bertobat. Tapi Tuhan menghendaki supaya apa? Supaya ini menjadi satu ketaatan bersama. Jadi ini bukan soal saya rendah, saya minder, saya gak mampu gitu ya, seperti itu ya. Kita beda kelas, saya rendah sekali gak bisa. Sehingga mana bisa saya melayani engkau yang tinggi itu. Oh enggak. Tapi Yesus berkata, kita loh harus menggenapi kehendak Tuhan. Bukan hanya saya, tapi kita bersama-sama. Dan dia mengajak, ayo mau enggak kamu bersama dengan saya, kita genapi sama-sama. Nah Yohanes ketika melihat, ternyata betul juga ya. Baptisan itu bukan hanya sekedar orang berdosa bertobat. Tapi adalah taat kepada kehendak Tuhan. Kalau begitu, dia bersedia. Ketaatan Yesus, kemudian Yesus mempengaruhi Yohanes Pembaptis supaya sama-sama mentaati. Jadi saudara-saudara, saya dapatkan kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya ketaatan pribadi. Mungkin selama ini kita salah ngajar. Ya, gereja salah ngajar. Lebih tekankan hanya ketaatan pribadi. Pergumulannya dosa kita apa? Pengakuan dosa. Aku sudah berdosa sama Tuhan. Jadi adalah bagaimana pergumulanku sendiri untuk taat pada Tuhan. Ini adalah spiritualitas saya gitu. Padahal sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan kehendaki adalah ketika kamu melihat bahwa kehendak Tuhan itu bisa wujudkan bersama-sama. Kamu harus memberikan pengaruh di dalamnya. Artinya saudara, kalau engkau dan saya itu adalah orang Kristen di tengah-tengah keluarga kita yang gak Kristen saudara. Tentu yang pertama, ketaatan pribadi itu penting sekali saudara. Tetapi yang kedua, kita harus jelas bahwa ketaatan kita itu harus punya pengaruh, mempengaruhi orang yang bersama dengan kita. Kadang-kadang kita terjebak ya, di tengah-tengah kondisi tekanan dalam hidup ini membuat kita itu berfokus pada diri kita sendiri. Nah orang yang punya kerinduan supaya hidupnya berkenan pada Tuhan, kan artinya apa? Taat kepada kehendaknya ya. Apa sih kehendaknya? Pernah gak saudara pikir apa kehendak Tuhan? Waktu remaja atau waktu saya pelayanan di pemuda remaja zaman dahulu,
ketika saya masih penginjil. Pertanyaan ini sering ditanya, apa sih kehendak Tuhan bagi saya? Yang lagi naksir, karena kan kita dekat sekali ya. Lalu yang si anak remaja yang cowok itu datang. Ko, saya dulu masih dipanggil Ko ya sama mereka. Ko, itu cocok sama saya enggak? Ya, Tuhan kehendaki enggak dia sama saya? Saya kan bingung kan mau jawabnya kan. Dia cocok sama saya enggak gitu ya. Yang mana ya yang lebih cocok ya? Kadang-kadang kita berpikir ya, kehendak Tuhan itu antara Pak Aglis atau Juan. Saya pilih yang mana ya? Saya tentu pilih Juan, lebih muda ya. Kayaknya Pak Aglis sudah punya istri. Kan begitu kan. Nah saudara, kita sering sekali berpikir seperti itu gitu ya. Nah, Vivi jangan marah. Nah saudara, kok tuh ada pilihannya seperti ini, mana yang lebih cocok ya? Saudara, saya ingin mengatakan soal cocok dan tidak cocok itu bagaimana kita menjalankan. Nah begitu ya. Itu bukan soal kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan adalah kamu pasti bukan dengan Pak Aglis. Karena Bu Suci yang sama Pak Aglis. Kalau kamu pilih Pak Aglis, ya melihat dia lebih mapan, lebih tampan, ya seperti itu, ya punya istri gak apa-apa, itu tidak kehendak Tuhan, pasti. Kehendak Tuhan kamu gak nikah, mungkin jangan-jangan. Kalau tidak pilih dua-duanya, kehendak Tuhan atau bukan? Mungkin itu kehendak Tuhan. Karena apa? Ya, pasti ada alasannya. Sebab kehendak Tuhan itu bukan soal Ibu Meritan atau Angga. Tapi kehendak Tuhan itu adalah ketika saya berjumpa dengan pergumulan itu, saya berusaha berjalan dalam menurut firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Jadi hari ini kemarin waktu di dalam Leaders by Design kemarin semalam, ya, saya kasih ilustrasi gini, ya, ada seorang yang mau, ya, ke luar negeri ini, bukan mau ya, karena papanya bilang, ya, kamu papa sekolahkan ya ke Amerika aja, bagaimana? Ya lanjut studinya di Amerika. Lalu bagaimana ini ya? Lalu kemudian dia mulai bergumul karena ini ya. Pak, di Amerika. Ya, papanya bilang, gak masalah, papa sudah siapin uangnya untuk ke sana. Kamu sampai lulus, dananya tersedia. No problem. Gak masalah, papanya bilang gitu. Lalu dia berpikir lagi, ya ke Amerika ya. Pak, saya sendirian di sana loh, ada musim dinginnya, ada esnya. Ada musim panasnya, gimana saya lewati itu? Kalau musim dingin gimana ya Pak? Lebih enak di Pekanbaru aja lah, seperti itu. Lalu papanya bilang, apa yang kamu takuti? Pergilah ke sana gitu ya, bisa sekolah di tempat itu. Lalu dia teringat, pacarku kan ada di sini Pak. Kalau saya ke Amerika, saya ditinggal sama dia gimana gitu ya. Papanya bilang, ya udah pacaran sama orang bule aja. Wah dia bergumul. Nah saudara, sering kan kita bertanya, kehendak Tuhan itu saya ke Amerika enggak? Betul enggak? Cari boksu ya, boksu tolong doakan ya. Supaya saya tahu kehendak Tuhan. Anak saya itu perlu ke Amerika, dia nekat gak mau pergi, ini sayang sekali gini. Saya mau katakan gini saudara, itu pilihan. Ketika Anda memilih Amerika, ini bukan tentang kehendak Tuhan. Ini tentang bagaimana kamu memperluas jelajah Anda, kan begitu ya. Ini adalah tentang Anda akan bertemu dengan orang yang berbeda, budaya yang berbeda, cara pikir yang berbeda. Kamu akan bertemu dengan kesempatan yang beda. Kalau kamu tetap di Pekanbaru, kamu akan mendapatkan rasa aman, tenang, karena kamu gak usah banyak adaptasi di dalamnya. Betul gak saudara?
kamu tetap dengan pacarmu, kamu tetap bisa lakukan ini dan itu di sini. Nah saudara, akan menjadi sangat berbeda sekali kamu pergi ke Amerika atau tetap di sini, no problem itu, bukan masalahnya. Kalau bicara kehendak Allah, saudara. Kehendak Allah adalah ketika kamu memilih untuk pergi ke sana, lalu pacarmu gimana ini? Mau dilepas atau tidak? Mau diapain ini? Lalu kamu bikin janji sama pacarmu, saya akan setia di sana. Dan di dalam pergumulan ini, kita sertakan Tuhan dan kita betul-betul berjalan menurut pimpinan Tuhan dengan dari pilihan ini. Dan kita berkata kalau Tuhan mau melepaskan kita, memutuskan kita dengan pacar kita dan karena pergi ini, itu konsekuensi. Ya, kalau dia nggak setia, dia cari pacar lain gitu ya. Tapi kehendak Tuhan adalah saya setia pada janjiku. Seperti itu. Nah, ketika saya di tempat ini, kehendak Tuhan itu apa? Supaya saya tetap mencari tempat ibadah dan setia kepada Tuhan di tempat itu. Ketika saya bergaul, saya memilih pergaulan saya dan saya tidak biarkan saya itu terjerat di dalamnya. Kehendak Tuhan adalah saya bertumbuh dalam Tuhan di tempat itu. Kalau saya pilih Pekanbaru, Tuhan ingin saya bertumbuh di dalam Tuhan di Pekanbaru. Soal masa depan, konsekuensinya dari pilihan itu. Kenapa? Semuanya aturin dari awal sampai akhir. Enggak, kita harus atur sendiri. Mengerti maksudnya kehendak Tuhan, saudara? Artinya kita taat pada Tuhan dimanapun kita berada. Dengan putus pacar, ya, atau dengan cerai istri, ya, mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bisa bukan kehendak Tuhan. Ceraikan istri, ya, itu bukan kehendak Tuhan. Kita harus jelas itu. Karena kalau kita sudah diberkati ya, dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia kan? Selama kita manusia gak boleh ceraikan begitu, selama kita manusia. Nah saudara, ini kasih oleh Tuhan itu pasti bukan kehendak Tuhan karena itu melanggar firman Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus melihat ya, bahwa sebenarnya kita bisa memilih di mana saja. Tapi kita boleh memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi gitu. Kalau kita takut mengambil resiko, ya kita tetap cari rasa amannya. Tapi dalam semua itu kita bisa memperkenankan hati Tuhan atau tidak. Hari ini saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, apakah engkau dan saya itu adalah orang yang memperkenankan hati Tuhan? Seperti apa ketaatan kita, saudara? Dia bilang, mau cari kehendak Tuhan. Apakah kita adalah orang yang memahami prinsip kebenaran dari Alkitab? Yang membuat saya itu mampu untuk membuat penilaian. Ini kehendak Tuhan atau tidak? Jadi hari ini Anda pulang ke Pekanbaru, ya yang remaja, kemudian cari kerja di sini, itu kehendak Tuhan atau bukan? Ya, kalau di sini kamu memuliakan Tuhan, lewat gereja kita bersama-sama makin memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan, itu kehendak Tuhan. Ketika kita pergi ke Singapura, ya, ke Malaysia, kehendak Tuhan atau bukan? Di sana kalau kamu bertumbuh, itu kehendak Tuhan. Tapi kalau seandainya di sana kamu tidak ke gereja, di sana kamu lupakan Tuhan, di sana kamu narkoba, di sana kamu hidupnya sebebas-bebasnya di sana, itu bukan kehendak Tuhan. Hidup yang takut pada Tuhan itu kehendak Tuhan.
Nah, oleh sebab itu saudara, kita dipanggil untuk taat pada kehendak Tuhan. Tapi juga kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempengaruhi orang lain. Melihat ketaatan kita pada Tuhan ada sesuatu yang indah, menginspirasikan, membuat mereka juga berkata, indah ya orang yang taat pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya ajak di tahun baru membuat satu komitmen. Langkah-langkah kita adalah langkah yang taat, memenuhi, menggenapi kehendak Tuhan. Maka kita akan diperkenankan oleh Tuhan. Bersedia? Amin? Amin? Ya, amin? Oke, karena sudah amin 3 kali. Kita saat teduh. Ya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, Tuhan, kami syukur pada hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya sering sekali kami tidak sadar Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan boleh betul-betul menolong kami, punya kepekaan menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh merasa sukacita, bahagia karena kami adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga Tuhan kadang-kala dalam hidup kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan mengampuni kami dan menolong kami. Sehingga kami boleh belajar mulai dari saat ini, membuat menjadi sebuah tekad dalam hidup kami, menjadi fokus dalam hidup kami, yaitu menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Sebab hanya dengan menggenapi, hanya taat pada kehendak Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan berikan kami hati yang rindu dan ingin untuk menggenapinya di dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja, pakai kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya dapat mempengaruhi orang lain juga untuk bersama-sama taat pada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, orang yang bersama dengan kami. Kami rindu orang tua kami rindu saudara-saudara kami rindu orang yang dekat dengan kami rindu orang-orang yang bekerja bersama dengan kami rindu orang yang kami kenal. Oleh pengaruh kami ya Tuhan, cara hidup kami, mereka pun dapat belajar mengenal Tuhan dengan baik dan boleh belajar untuk taat pada Tuhan. Biarlah pakai kami, bentuk kami dalam kehidupan kami, yang menjadi satu hidup yang menjadi terang dan garam dunia, yang mengaruhi dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami memuji dan panggil Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat dalam pergumulan sakit penyakit yang dialaminya. Mungkin mereka sedang mengalami berjuang dengan kanker yang dialami, atau sakit-sakit berat, ada yang sakit COVID, ada yang sakit yang lainnya Tuhan. Tuhan, kami serahkan menurut hati Tuhan. Bapa, kami mohon pada Engkau, Tuhan terus kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melihat Engkau hadir di tengah-tengah sakit yang dialami.
Di tengah-tengah pergumulan ini biarlah mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan merasakan dikasihi. Dan mereka berjuang untuk memperkenankan Tuhan melewati masa-masa yang sulit pada sekarang ini. Dan kami serahkan juga seluruh jemaat dalam semua pergumulan yang mereka alami. Tuhan tolong mereka juga supaya mereka bisa menghadapinya berjalan menurut kehendak Tuhan. Tuhan selesaikanlah persoalan-persoalan yang mereka miliki, apapun itu juga. Kami mau serahkan juga gereja kami di tahun ini, biarlah Engkau berikan semangat kepada hamba Tuhan, kepada majelis, kepada para pengurus-pengurus baik tim maupun komisi, setiap aktivis dan jemaat dan simpatisan gereja ini. Engkau berkati mereka dan semangat untuk bersatu bersama-sama menjalankan dan menggenapi kehendak Tuhan melalui gereja ini. Berikan kami kesatuan hati melakukannya. Kami mau menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin bangsa ini di tengah-tengah masa kampanye dan juga menjelang sebulan lagi menghadapi pemilu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong supaya semua ini dapat berjalan dengan baik dan juga pemimpin yang terbaik boleh terpilih. Dan kami serahkan juga keamanan negeri ini, kami serahkan juga kesejahteraan negeri kami terus merindukan bahwa negeri ini akan menuju kemakmuran dan lebih maju lagi. Dan biarlah Kau menolong dan bangkitkan wakil rakyat, bangkitkan para pemimpin-pemimpin negara dan juga di berbagai daerah yang betul-betul memikirkan kemajuan bangsa ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nats persembahan hari ini diambil dari Mazmur 29 ayat yang kedua. Mari kita nyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba.
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berkata di surga, inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa ini hanya sedikit daripada apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tetapi sekiranya Engkau dapat berkenan dengan persembahan ini, sekiranya Engkau dapat menyucikan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar nama-Mu dapat semakin termuliakan, agar kerajaan-Mu dapat semakin diperluas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan sekali lagi selamat tahun baru. Sebelum kita masuki warta, apakah hari ini ada dari antara kita yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Jikalau ada, saya persilakan untuk bangkit berdiri agar kita dapat saling mengenal satu dengan yang lain lebih baik. Apakah ada? Mungkin yang di belakang sana boleh dibantu berdiri sejenak biar kita dapat saling mengenal satu dengan yang lain lebih baik. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati dan sekiranya kita dapat bertemu bersama. Baik, silakan duduk. Apakah masih ada? Baik. Sekali lagi selamat datang bagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan mungkin setelah persembahan kita bisa, maksudnya setelah melihat laporan kita bisa memasuki warta hari ini. Sekali lagi selamat datang dan selamat hari Minggu. Kebaktian kita terbagi menjadi 3 kebaktian, yaitu kebaktian pukul 8 pagi, yaitu kebaktian dengan dwi bahasa, kebaktian pukul 10.30, yaitu kebaktian kaum muda, dan kebaktian sore pukul 5 sore. Selamat beribadah. Mengkhotbah ibadah minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Yoli Kezia dengan judul Hidup Bukan Milik Kita Sendiri. Dan diingatkan kembali, setiap hari Rabu kita memiliki persekutuan doa yang pada minggu depan akan dipimpin oleh Pendeta Armin Honggo, mengundang jemaat sekalian untuk dapat menghadirinya dan berdoa bersama. Dan untuk doa pagi akan dilaksanakan pada pukul Sabtu tanggal 13, pukul 7 pagi yang akan dipimpin oleh Saudara Ernest yang akan dilaksanakan melalui via Zoom. Pada minggu depan tanggal 14 Januari akan dilaksanakan persidangan majelis jemaat pukul 13.00 secara onsite. Harap menjadi perhatian bagi setiap majelis dan sekiranya kita dapat mendoakannya. Persekutuan Komisi Wanita dipimpin oleh Evangelis Lucia pada tanggal 11 Januari hari Kamis pukul 2.30 di gereja. Mengundang untuk setiap saudari untuk dapat menghadirinya. Dan pada tanggal 14 Januari pukul 8.30 di Ruang Remaja Lantai 3 akan dilaksanakan Sharing Youth Camp bagi remaja GKI Pekanbaru. Jadi mari bagi para remaja kita dapat menghadirinya, kita dapat bersekutu bersama. Dan untuk persekutuan Demuki minggu Jumat tanggal 19.01.2024 dilaksanakan pukul 7.30 yang akan dipimpin oleh Pendeta Armin Honggo dengan judul First Things First.
Terima kasih untuk partisipasi dari seluruh anggota jemaat dan Tuhan memberkati terkait dengan kartu persembahan iman 2024. Tidak lupa saya ingatkan bagi kita semua untuk dapat mendownload aplikasi jika menggunakan Android agar kita dapat melakukan absensi secara online. Tetapi apabila ada dari kita yang belum bisa mendownload aplikasi tersebut, kita dapat scan barcode di link yang tertera di atas atau kita dapat melaporkan ke kakak kita masing-masing. Baik, telah tiba kita sampai ke penghujung dari kebaktian kita, tetapi seperti yang selalu disampaikan oleh Pendeta Armin bahwa kebaktian kita tidak berakhir di gereja ini. Pelayanan kita yang sebenarnya baru telah dimulai. Mari kita berkomitmen pada tahun 2024 ini tidak datang, kita minta persekutuan dari Tuhan. Kita berkomitmen bahwa kita akan menjadi berkat bagi diri kita, bagi keluarga kita. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan
biarlah lagu ini menjadi komitmen dari kita semua, bahwa pada tahun ini kita ingin hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita ingin lebih berkenan lagi kepadanya. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Teguhkanlah hati kita semua, teguhkanlah iman kita, dan ingat, kita harus mengambil tindakan-tindakan secara aktif untuk melaksanakan komitmen kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Dan terimalah berkat, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilakan duduk dan mengambil waktu untuk duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.